Allah berfirman, surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi ay la tusri'u ila qawlin aw fi'lin yattasilu bid-dini wassalihil 'am hatta yaqliya bihillahu ala lisani rasulihil karim. Allah menyebutkan beberapa tanda dari orang-orang yang beriman. Pertama, dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksudkan dengannya? Maka supaya kamu, wahai orang-orang yang beriman, tidak mendahului suatu ucapan atau perbuatan yang mendahului masalah agama atau masalah kepentingan umum, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Dia menetapkannya dalam urusan itu melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Fi nahjil balaghah ittaqillaha ta'allat taqiyyi wa inqallah waj'al bainaka wa bainallahi sitran wa in raqqa. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau menjelaskan sebagaimana yang tertera di dalam kitab Nahjul Balaghah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebagian ketakwaan dari hamba yang bertakwa. Walaupun hanya sedikit saja. Dan berbuatlah setir. Seperti perisai atau penghalang di antara Allah dan dirimu. Walaupun setir itu sangat tipis. Maksudnya agar supaya kamu tetap mentaati hukum-hukum Allah yang berupa perintah-perintahnya serta larangan-larangannya. Dan supaya kamu menyontoh etika mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia-manusia pilihannya. Wattaqullaha, supaya kamu bertakwa kepada Allah dengan menyontoh ketakwaan para hamba yang bertakwa. Serta kamu berusaha sekuat mungkin untuk mentaati hukum-hukum
yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan Allah dan memiliki perilaku yang mulia. Wa adna syai'in yattaqi bi'il insanu khaliqahu an yakuffa an qawlin law ahallallahu hadha syai' alladhi harrama aw harrama dzaka alladhi ahallah wa ya laitan nabiyyu fa'ala kadza aw lam yaf'al alladhi fa'ala wa ma ila dzalika minal jur'ati wal jahl. Minimal seorang manusia dia bertakwa kepada Allah, dia bisa menjaga dari perbuatan keji, dari tutur ucapannya, dan dia tidak melakukan perbuatan keji sekalipun berupa tutur ucapan itu dari dirinya. Dicontohkan, dia tidak berandai-andai. Kalau seandainya Allah menghalalkan apa-apa yang dia haramkan, dia tidak berandai-andai. Kalau seandainya Allah mengharamkan apa-apa yang ia halalkan, dan dia tidak berandai-andai supaya Nabi melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukannya, maka tutur ucapan seperti itu semua berasal dari kebodohan atau berasal dari kecerobohan dirinya. Maka minimal manusia yang bertakwa dia menjaga perbuatan keji dari dirinya, walaupun berupa suatu tutur ucapan. Dia tidak melakukannya sebagaimana dia berandai-andai apa-apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya itu dirubah menjadi ketetapan yang lain. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Surat Al-Hujurat ayat 2, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Apa yang dimaksudkan dengannya? Yaitu meninggikan suara tanpa alasan. Maka itu tidak baik. Tidak terpuji. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 19. Waghlud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ketika keledai itu meringkik, meninggikan suaranya. Tentu perbuatan yang tidak terpuji itu merupakan akhlak yang tidak baik. Dicontohkan seperti meninggikan suara, terutama dia meninggikan suara di majelis kumpulan alim ulama.
meninggikan suara di hadapan mereka itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Imbabil aula dia meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijadikan sebagai pelopor para nabi. Dan beliau sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya larangan meninggikan suara di hadapan beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Nasihat yang ketiga, dari tanda-tanda orang yang beriman. Allah berfirman, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara itu sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Janganlah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan manusia yang lain. Manusia yang sama di antara kamu. Supaya tidak terhapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Maksudnya janganlah kamu berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sebagian kamu berbicara kepada sebagian yang lain. Bagi siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, maka imannya akan hilang tanpa dia rasakan dan tanpa dia kehendaki. Dan bagi orang yang hilang imannya serta amal perbuatannya, maka kelak ia tergolong orang-orang yang merugi. Ini merupakan pelajaran akhlak yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka tidak mengeraskan suara di hadapan beliau sebagaimana suara yang keras itu dilakukan kepada sebagian di antara kamu kepada sebagian yang lain. Maka itu dapat menghilangkan pahala serta dapat menghilangkan iman. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi.